Hasanah, nasihat-nasihat agama yang akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Bapak Haji Ahmad Fauzan Jamaluddin, sarjana agama. Padanya silahkan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabin mubin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Al-Habib Mustafa bin Syekh Abu Bakar, yang mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Guru kita Bapak Haji Ridwan Suryajaya Al-Karim, Abdul Karim, Ustaz Haji Ahmad Mawardi, Bapak Ustaz Zulfiqar, Ustaz Hasan, Ustaz Misbah, Ustaz Ahmad Fauzi, Ustaz Hamzah, dan para asatidzah yang lain yang saya tidak sebutkan, Ustaz Fadli, Ustaz Mahdar, dan para asatidzah yang lain yang saya tidak sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya wabil khusus keluarga besar dari Al-Maghfurlah Bapak Haji Ahmad Mursali, wabil khusus Gus Hazami, yang mudah-mudahan keluarga semua diberikan keberkahan dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi kepada sahibul bait keluarga besar Al-Maghfurlah pada tahun ini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan memperingati haul daripada Al-Maghfurlah. Mudah-mudahan apa yang dibaca dari awal sampai akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab turun rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala ke dalam kubur beliau, dan kita sebagai murid-muridnya selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kuncinya kita bisa bikin haul setiap tahun, yang pertama akur sama saudara. Sebab kalau nggak akur sama saudara, rada ribet bikin haul. Itu faktor utama. Ini bukan bilangin, saya mungkin lagi ngomong aja ini. Sebab yang namanya orang tua udah meninggal, alhamdulillah masih punya umi yang masih bisa diajak ngomong. Segala keputusan udah umi dah, mau bikin apa kagak, sarang berapa kita nguarinnya. Nih sarang 100.000, gua sarangnya aja, kan bisa jadi. Karena dia model gitu ya, sarang sekian, kalau gua sarangnya aja dah. Itu masih ada ubi, masih enak. Tapi kalau udah nggak ada ubi, rada repot juga. Masing-masing pada bawa egonya sendiri. Ngurusan ngomong masalah ribut, tinggal ngomongin masalah anak ustad, anak kiai, anak orang biasa, sama urusan begitu. Kalau kita enggak mikir-mikir pelan-pelan, banyakan yang receh, ribut. Lagi-lagi yang jadi bahan keributan biasanya apaan? Harta, ganda, bendo yang seperti itu. Oleh karenanya, alhamdulillah masih ada umi, mudah-mudahan umi diberikan kesehatan. Karena ada satu antara lupa ingat-ingat, akhaka fa inna man la akhan lahu
kasa'in ilal haija bi ghairi silahi. Akhoka. Perhatiin saudara kamu. Pada akur sama saudara. Karena orang yang gak punya saudara itu kasa'in ilal haija, seperti orang yang berjalan menuju peperangan bi ghairi silahin, tanpa bawa pedang, tanpa bawa senjata. Bunuh diri kok enggak deh? Orang kalau nggak punya saudara begitu serba ribet. Kalau kita susah, yang paling dulu perhatian sama kita adalah saudara kita. Kalau kita nggak sadar-sadar udah banyak ributnya. Oleh karenanya ini berarti kan haul bisa terlaksana karena saudara-saudara pada akur. Seberat apapun yang kita hadapi, kalau dipikul rame-rame jadi enteng. Haul jangan dianggap remeh biayanya. Kalau ternyata nggak akur, masing-masing bikin haul, bukannya cakep malah jelek. Sekarang di rumah Gus Hazami, besok di rumah si ini, besok di emang apa sih jadi satu aja? Bukannya cakep, justru ada apa denganmu, begitu ya? Itu justru nggak bagus begitu. Nah oleh karenanya apa? Masih ada Umi, udah Umi sekali lagi. Keputusan semua ada di Umi. Orang kalau mau berkah, dulu kan di zaman Bani Israel tuh surah Al-Baqarah, Nabi Musa umatnya ada yang dibunuh, digeletakkan di tengah jalan. Benar nggak begitu? Yang mati orang kaya, makanya jadi urusan. Kalau yang mati orang susah mau bodo amat. Orang susah, apa aja yang dianuin. Ini yang mati orang kaya, ini yang bunuh siapa? Nabi Musa disuruh apa? Kan ente Nabi Musa kan tanya sama Tuhan, siapa yang bunuh ini? Ternyata di kampung jauh sono ada anak muda tukang kayu bakar yang taat sama orang, yang dia ditinggalin anak sampi sama babanya, padahal dia masih kan. Ya Tuhan, saya titipin nih sampi buat anak saya kalau udah gede. Ternyata sih gak cerita, itu sampi babanya meninggal dah, disuruh ambil tong. Kalau begini mulu mari ribet dah. Kalau cuma nyari kayu bakar, kapan kayaknya? Udah jual aja sampingnya buat modal no. Bikin ruko deh. Kan kita kalau sekarang mah. Dagang mobil kek, ngangkut kek. Yang kira-kira gedean dikit dah. Ini kayu bakar diambil dari hutan, sepertiga dia buat makan, sepertiga buat nyahnya masih hidup tuh, sepertiga lagi buat sedekah buat ayahnya yang udah meninggal. Dia mengambil sisa. Ada kita yang begitu, Ustaz dulu kagak, nyahnya dikasih gitu. Ibunya masih ada, nah mestinya kan anak-anak patungan. Udah nggak usah, nyawa duit banyak, dia mau apa sih kebutuhannya? Kan biasanya kita begitu ya, main andal-andalan. Udah jadi Umi mah duit banyak ya. Kapan duit kita digigit sama orang tua kita? Kapan duit kita bisa dirasain sama orang tua kita? Padahal itu yang menjadi berkah buat kita. Nah itu kan dia anak muda tadi itu apa? Tong udah jual sono, jual sekian harganya. Kalau ada yang mau, tapi musyawarah aja punya. Itu kan digoda sama malaikat. Dalam artian mau tahu ini anak muda ini benar-benar dia bakti kita waktunya. Udah tahu sekian, gue lebihin dah. Tapi jangan pengen ngomong sama nyalu ya, enggak usah. Tetap saya ngomong. Kata nyanya apa? Malaikat itu tahu mau lagi goda tuh. Akhirnya apa? Karena dia bakti sama orang tuanya masih hidup, bakti sama orang tuanya udah meninggal, itu kulit sampi diukur sama emas berapa duit, berapa gram, dibayar pakai duit. Jadi kaya apa enggak? Tukang kayu enggak? Masa SKG kata kaya. Itu kalau ngomongin gitu, tapi kita bakti aja. Jangan segala itu kayak gue lama-lama gitu gini aja ini, ya itu repot. Kita mesti maknanya apa? Senangin orang tua yang masih hidup supaya kita agak ribut. Orang tua stres juga kalau anak pada ribut. Stres kalau ada.
Kan orang tua kata ngomong begitu, jangan pada ribut kenapa lu, ntar lu bakal ngerasain kalau punya anak kayak apa tuh kalau pada ribut. Kan biasanya begitu nyakita ya. Ya kalau yang ganteng mah kalau ustad, kagak kiai, kagak siapa ya, namanya manusia, otaknya beda. Nah itu yang pertama, alhamdulillah. Kalau mau berlanjut terus harus rukun nama sudah. Yang kedua, anak tetangga. Kalau kita mau haul, lihat tetangga pada kerja akur, siapa yang mau datang enggak? Tetap sama tetangga perlu akur. Bagaimana caranya? Ya perhatian sama tetangga. Kita harus apa? Akhlak kita jaga. Sebab yang namanya tetangga ini perlu kita perhatiin dari segala galanya. Bahkan mazhab kita Syafi'i, walaupun ada kaul yang ghairu masyhur yang mengatakan masih boleh memindahkan zakat ke tempat lain. Dalam mazhab Syafi'i itu ghairu masyhur pendapat itu. Tapi kan yang kita tahu yang masyhur pendapat dalam mazhab Syafi'i, kalau kita orang kaya, kita nggak boleh mindahin zakat ke tempat lah, walaupun masafah kasirah, walaupun hanya jarak yang nggak jauh. Dia kaya di sini, nyari duit di sini, giliran zakat dibawa ke Jawa Barat, Solo, ke Tasik. Emang kalau dia mati yang gotong orang Tasik? Nah ini yang kadang-kadang kita nggak pikirin, kenapa? Itu nanti jadi kecemburuan sosial. Nggak usah kita mau pulang kampung, Bang, Pak RT, nanti rumah saya tolong diizinin ya, tolong dijagain. Nggak usah ngomong begitu, kalau kulit mah bodo amat. Iya kalau dia nggak perhatiin lingkungannya, dijagain nggak rumahnya? Walaupun dia suruh orang, nggak mau. Tapi kalau dia perhatian sama tetangga, nggak usah ngomong begitu. Ada orang nongkrong di sini nggak, ngapain Bang? Tapi kalau dia perhatian, udah naik ke atas pagernya, jadi nentepin korek orangnya. Cobain Bang, mau percaya. Begitu juga tetangga kita. Kalau kita nggak akur sama tetangga, boro-boro dia mau datang. Orang dia ceneh ngeliat kita. Ceneh tahu? Ya aja kalau besar bahasa Indonesia. Muak, enak melihat. Nah itu mesti apa? Akur sama tetangga. Nah kalau kayak acara macam begini, mau parkir susah, pasti tetangga kepake, pasti tetangga pegang. Dan yang terakhir, jangan sampai diomelin Ustaz Ridwan, kelamaan. Harus tahu, harus dia hormat sama guru. Kenapa? Sebab kalau terjadi sesuatu yang kira-kira pada receh, larinya mau kemana coba? Nggak bisa kita selesai, walaupun kita dari pondok, walaupun kita ilmu agama kita banyak, tapi kalau yang dihadapin kita, yang dihadapin adik atau empok, nggak bisa. Ya lo orang menurut lo kan begitu. Apalagi kita jatuh adik, ya kayak kalah mulu kita. Apalagi jatuh di bontot, ya kayaknya. Pasti yang namanya yang atasan merasa dia ini enggak mesti begitu, itu aglabiah aja biasanya. Biasanya kalau udah gue yang tuaan kagak, ya berarti nggak biasa begitu. Nah kalau urusan begini, kalau dia nggak hormat sama gurunya nggak perhatian. Sebab apa? Sebab dikatakan inna tabiba wal mu'allima kilahuma la yamsahani idhuma lam yukrama. Kan begitu ya. Innal mu'allima wa tabiba kilahuma. Guru sama dokter itu keduanya sama. Layan sohani, dia nggak mau nasihatin. Itu malam yukrama kalau dia nggak dihormat. Ke dokter sampai songong, ditanya diem aja, lah bukan diobatin sudah dipati bisa.
Ya kan? Guru begitu juga, bodo amat. Lu mau ribut kek, lu mau receh kek, lu mau apa kek, gak ada urusan sama guru. Kalau udah begitu kan repot. Tapi ada model orang yang nggak boleh kita ikutin. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Fasadun kabirun, kerusakan yang begitu besar. Alimun mutahatikun, orang alim tapi nggak tahu malu. Maknanya nggak tahu malu apa? Dia ngerjain maksiat enak aja, nggak pakai malu mah. Wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Tapi lebih parah lagi, orang ahli ibadah tapi bodoh. Itu biasanya yang sekarang banyak diikutin. Zikir ini, zikir ono, aliran ini, aliran ono. Yang penting dilihat tamunya banyak, sakti. Ayo, terus. Ustaz, kemarin juga mancing, dibaca-bacain, atu belum dapat. Kalau dia ono, gue belum dibacain apa tahu, gue dapat seorang penuh. Payah Ustaz itu, tetap payah juga begitu. Tapi apa? Yang sakti, yang banyak tamunya, tapi yang ngaji mana yang datang itu? Bahaya itu Pak. Wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Bodoh tapi ahli ibadah. Itu yang berbahaya tuh. Masih mendingan tadi kalau ngomong dua-duanya jelek, tapi masih mendingan orang alim walaupun udah tahu mal. Lebih parah lagi orang bodoh tapi ahli ibadah. Emang jin paling suka yang begitu. Nah itu jangan sampai tuh. Tapi kita yang kita pilih tentunya guru kita yang benar-benar mumpuni ilmunya dan juga apa? Soleh orang yang bisa buat contoh buat kita. Nah oleh karenanya para jamaah sekalian, kalau 3 hal ini kita pegang, insya Allah haul akan bisa berjalan. Orang tua kita juga gak pusing. Bukan masalah duit aja, bukan masalah urusan mah ini itu. Biasanya penyakit itu datang dari pikiran. Orang tua kita kan juga sakit, gak memang lihat anak mereka itu. Kan kalau dokter bilang jangan banyak pikiran ya Bu. Kalau orang dilihat penyakitnya makin parah, udah Bu nggak usah dipantau, makan apa sih? Berarti udah lagi mati kalau gitu. Kalau masih dilarang-larang, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, berarti masih. Kalau udah silakan Bu, makan apa aja Bu. Ada yang paling 4 hari lagi. Nah, oleh karenanya sekali lagi ini keramat yang masih ada di ibu kita. Sama Gus Hazami sama saya sama. Masih punya ilmu. Nah, memang biasanya kalau orang tua makin tua itu makin kolokan. Biasanya begitu ya, makin kolokan, cebukan banget kalau orang tua nih. Kita begini marah, begitu marah kita asal jangan begitu aja kita. Padahal sering juga kita itu lantaran apa yang memang godaan kita. Apalagi tinggal satu rumah. Emang ujian kita gitu ya. Tapi kalau kita bisa, bakalannya kita berkah dunia. Nah yang udah ngerasain ini, yang gak punya gagak, gak punya nyak, Ustaz Mawardi, nah itu, terus Ustaz Misbah, banyak orang yang udah ngerasain. Habib, udah masih ada juga. Enggak ada juga sama jatuh juga berarti. Berarti ini kita jahit, gabungan anak yatim. Mudah-mudahan saya nggak menasehati keluarga besar daripada Kiai Ahmad Mursali. Tapi ini untuk kita semua yang pasti kita akan ngalamin, yang pasti kita akan bisa jadi kita duluan, bisa jadi orang tua kita duluan. Mudah-mudahan kita semua diberikan husnul khatimah. Harapan kita hadir di haul ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita semuanya, anak keturunan kita diberikan khairul dunya wal akhirah. Al-Fatihah.
Alhamdulillah. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Padahal saya tadi ngapal banyak banget. Jawabannya untuk jawab jangan mati, jangan. Waduh, udah ngapal saya tadi. Terlambat lama, padahal aku ngapa-ngapain saya nggak ngapal ya. Saya sampai sini diomelin juga boleh lama-lama. Ya keder saya jadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.